Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, kaif halukum? طيب إن شاء الله سنواصل إلى درسنا اليوم في مادة متن الجزرية. الآن دخلنا في باب التاءات. طيب من يقرأ فقط باب تاءات؟ لا تبدأ من الآن. Keras. Fahri Qra. نعمتها ثلاث نحن القرآن مع أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بالله والنور ومرات يوسف إمران القصص تحريم معصية لقد سمع يخص شجرة سنة فاطر كلا والأنفال وحق غافر قرة عين جنة في رفعت فطرة بقية وابنت وحلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمع وفضلا فيه بتاء الغرف Las Efi. Taib. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa rahmatuz zukhrufi bitta'i wa rahmatuz zukhrufi bitta'i zabara al-a'rafi rumin hudin kafi al-baqarah. Taib, kata rahmat yang ditulis dengan ta maftuha wa rahmatu kata rahmat di situ yang ta'nya ditulis dengan ta maftuha berada dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 32 bita zabarah. Kemudian di Quran surah Al-A'raf, kemudian Quran surah Rum, kemudian Quran surah Hud, kemudian Quran surah Al-Baqarah. Jadi kata rahmat yang ditulis dengan ta maftuha ini terdapat dalam berapa surah? 7 surah. Pertama di Quran surah Az-Zukhruf. Gimana bunyinya di Quran surah Az-Zukhruf? Mana aspidan?
Gimana? Ahum yaqasimuna rahmata rabbik. Anas Fidol. Aduh, nggak ada yang bagus Fidolnya. Quran surah Az-Zukhruf. Ahum yaqasimuna ini taknya yang ditulis dengan tak maftuha. Kemudian yang kedua di Quran surah Toha. Quran surah Al-A'raf. Ayat Quran surah Al-A'raf ayat 56. Gimana bunyinya? Inna rahmat qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, ini ada tak maftuhanya. Mana nih? Inna rahmatallahi. Ini terus dengan tak maftuha. Ini tadi Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 56. Kemudian di Quran surah Ar-Rum ayat Quran surah Ar-Rum ayat 50. Gimana? Fangzur ila athari rahmatillah. Fangzur ila athari rahmatillah. Kemudian yang selanjutnya ada di Quran surah Hud. Quran surah Hud ayat 73. Gimana? Rahmatullahi wa barakatuh. Intinya di semua surah itu, yang 7 surah ini, kata rahmat itu ditulis dengan tak maftuha. Antum hafal surahnya. Nanti antum cek di sini ada Quran surah Zukhruf, kemudian surah Al-A'raf, kemudian Rum, kemudian Hud, Quran surah Al-Kahfi, kemudian Quran surah Maryam, kemudian Quran surah Al-Baqarah. Kemudian selain di 7 tempat ini, selain di 7 surah ini, ada juga di dalam Quran surah Al-Imran ayat 195 ditulis dengan ta marbuto. Jadi juga ada juga kata rahmat itu dia ditulis dengan ta marbuto. Di mana? Quran surah Ibrahim. Al-Imran. Mana penghapus? Quran surah Al-Imran ayat 150. 199. Quran surah Al-Imran 159. Di sini gimana bunyinya Quran surah Al-Imran 159? Aina hafizul Quran? Azun hafiztum kullu. Antum semua sudah di juz 5 semua kan? Gimana Quran surah Imran ayat 159? Fabima. Gimana Arfal? Coba Iqra.
Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin. Fabima rahmatin. Di sini fabima rahmatin minallahi lintalahum, rahmatnya ditulis dengan ta marbuta. Ini kata rahmatnya. Jadi antum harus ingat di 7 surah tadi ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah Al-Imran ayat 199 itu dia ditulis dengan ta marbuta. Kemudian selanjutnya ni'matuha salasu nahlin Ibrahim. Ibrahim. Kemudian kata nikmah juga dengan ta maftuha terdapat pada Quran surah Al-Baqarah. Kemudian di Quran surah Al-Imran. Kemudian 3 tempat, ada 3 kali dituliskan dalam Quran surah An-Nahl. Di ayat 72, 78 dan 114. Kemudian 2 tempat di akhir surah Ibrahim. Ayat 28 sama 34. Kemudian yang kedua pada surah Al-Maidah yang ada kata hum. Ham. Kemudian Quran surah Luqman. Kemudian Quran surah Fatir. Kemudian Quran surah At-Tur. Ada berapa semua? Ada 11. Oke, ada 11 semua. Pertama ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Mana? Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum. Wadhkuru ni'mata. Di situ kata ni'mata, ta-nya ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alla. Antum setar ulang Farid sebentar dari juz 1. Kemudian yang ketiga di Quran surah Al-Maidah ayat 11. Udhkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun. Jadi semua di 11 surah ini bukan 11 surah. Ada berapa surah? 7. Ada di 7 surah. Tapi di surah Fatir ada terdapat 3 tempat di surah Fatir. Kemudian di surah An-Nahl ada 2. Kemudian surah Ibrahim ada 2. Jadi semua
Ayah, Nahl ada 3, kemudian Ibrahim 2. Nah, jadi semuanya ada 11. Nah, kemudian selain dari 11 ini yang sudah kita sebutkan, di Quran surah As-Saffat ayat 75 ditulis dengan ta marbuto. Gimana ayatnya? Quran surah As-Saffat ayat 75. Gimana? Walaula ni'matu. Oh, enggak ada hafiz. Hari. Walaula ni'matu Rabbi. Kemudian la'nata biha wan nur. Bait 96 di akhir. La'nata biha wan nur. Kemudian kata la'nata dengan ta maftuha pada surah Al-Imran dan surah An-Nur. Domir pada kata biha, ada enggak kata biha di situ? La'nata biha kembali ke surah apa? Surah Al-Imran. Dan Quran surah Al-Imran ayat 61 gimana? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian Quran surah An-Nur ayat 7. Wal khamisatu anna la'natallahi. Kemudian selain dua tempat yang ini, selain di Quran surah Al-Imran ayat 61 dan surah An-Nur ayat 7, maka dia ditulis dengan ta marbuto. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 161. Kata la'anata. Inna ulaika enggak ada kata nikmat di situ. Ulaika alaihim. Enggak ada kata nikmat di situ. La'an, enggak ada kata la'an di situ. Ulaika alaihim la'natullahi. Quran surah apa itu? Quran surah Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya wa imra'atun Yusufa Imran al-Qasas tahrima maksiyat biqada sami yukhas. Kemudian kata Isra'at yang ditulis dengan ta maftuha terdapat di Quran surah apa di situ? Quran surah Yusuf. Kemudian Quran surah wa imra'atun Yusufa Imrana. Quran surah Yusuf, kemudian Quran surah Al-Imran dan Al-Qasas tahrima, dan Quran surah At-Tahrim. Berapa? Ada tuh Ana mata 7. Ada 4. Kan Yusuf, Al-Imran, Al-Qasas, kemudian
At-Tahrim. Quran surah Al-Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu imrana. Idz qalat imra'atu. Oh beda. Tadi. Gimana? Idz qalat imra'atu imrana. Di sini imra'atunnya ditulis dengan ta apa namanya itu? Ta maftuha. Kemudian di Quran surah Yusuf wa imra'atul azizi turawidu fataha. Imra'atunnya ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah Yusuf ayat 51. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haqqu. Kemudian di Quran surah Al-Qasas ayat 9. Wa qalat imra'atu fir'aun. Jadi semua ditulis dengan ta maftuha. Juga di Quran surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu Nuhiu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi. Wa imra'ata nuhi. Imra'ata juga ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah At-Tahrim ayat 10 sama. Di situ kan terulang kan? Wa imra'atu nuhi wa imra'atu luto. Ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah At-Tahrim ayat 11 sama. Ditulis dengan ta maftuha. Maka kaidahnya, setiap kata imra'atun yang ditulis berdampingan dengan suaminya, maka ditulis dengan ta maftuha, dan selainnya ditulis dengan ta marbuto. Contohnya di Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Wa imra'atun mu'minah. Ini maftuha, ta marbuto. Wa imra'atun mu'minah. Di sini ditulis dengan ta, imra'atunnya itu ditulis dengan tamar. Gimana kaidahnya tadi? Kapan dia ditulis dengan ta? Karena asalnya memang tamar. Kapan dia ditulis dengan ta maftuha? Gimana kaidahnya tadi? Ketika dia berdampingan dengan ketika dia ditulis berdampingan dengan suaminya, maka dia ditulis dengan ta maftuha. Contoh, idz qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran berkata. Siapa yang dimaksud di sini yang berkata? Mari. Istrinya kemudian yang kedua di Quran surah Yusuf juga sama. Imra'atul aziz. Berarti yang tidur. Imra'atul aziz berarti istrinya siapa itu al aziz?
raja pada raja Mesir, siapa namanya? Hah? Apanya? Nah, istrinya raja Mesir pada saat itu. Kemudian qalat imra'atul aziz, sama, dia ditulis berdampingan dengan suaminya. Nah, setelah kata imra'atun, setelahnya itu suaminya. Nah, sama, wa qalat imra'atu fir'aun. Nah, ketika istrinya Fir'aun berkata, kan? Imra'atun baru suaminya. Siapa suaminya? Ya, enggak mungkin Desyar, Fir'aun. Kemudian imra'atanu Nuhin. Nah, imra'ata kemudian habis itu ada Nuh. Berarti istrinya Nuh. Imra'ata Lut sama. Kemudian imra'ata Fir'aun sama. Jadi kaidahnya ketika dia bersampingan dengan suaminya maka dia ditulis dengan ta maftuha. Kenapa dia ditulis dengan ta maftuha bukan ta marbuto? Nah, karena dia ta marbuto bukan muannas. Nah, nanti antum cari kenapa dia. Nah, kemudian mana nih? Maksiat biqad sami'a yukhas. Kemudian kata maksiat dengan ta maftuha terdapat di Quran surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 8 mana? Wa yatanajawna gimana? Wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wa ma'siyatir rasul. Wa yatanajawna gimana? Coba baca. Wa yatanajawna fala wa ma'siyatir rasul. Taknya ditulis dengan ta maf. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Taknya ditulis dengan ta maf. Kemudian di ayat 9 fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Sama, taknya ditulis dengan ta maftuha. Nah, kemudian selanjutnya syajaratud dukhina. Dukhani. Syajaratid dukhani. Kata syajarat, kata syajaratin ini, syajarata, kata syajarata ini terdapat dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 43. Inna syajarataz zakum Ta'amu asim. Apa makna ta'amul asim? Maka selain yang ini, selain di Quran surah Ad-Dukhan ini, karena syajarah, dia syajaratun itu dia ditulis dengan ta maftuha atau ta marbuto? Tapi selain di Quran surah Ad-Dukhan ini ayat berapa? Dukhan 43 ditulis dengan syajarati. Dia ditulis dengan ta maftuha.
Maka selain yang satu ini dia ditulis dengan ta marbuto. Contohnya di Quran surah Toha. Hal adulluka ala hal adulluka ala gimana? Hal adulluka ala syajaratil khuld. Syajarah khuld. Apa itu syajaratil khuld? Buah? Oh, di samping ini. Syajaratil kemudian sunnat fatir. Kemudian kata sunnat dengan ta maftuha terdapat di Quran surah Fatir ayat 43. Kemudian di Quran surah kullan wal anfal. Kemudian Quran surah Al-Anfal wa harfu ghafir. Dan di Quran surah Ghafir. Berapa semua? Ada 5. Al-Anfal 1. Kemudian di Quran surah Fatir ada 3. Kemudian surah Ghafir. Quran surah Al-Anfal ayat 38. Laqad madad sunnatul awwalin. Kemudian di Quran surah Fatir laqad madad sunnah. Salah. Ta maftuha. Laqad madad sunnatul awwalin. Kemudian di Quran surah Fatir fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Sama ditulis dengan ta maftuha. Kemudian di Quran surah Fatir 43 falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian Quran surah Fatir ayat 43 juga tahwila. Kemudian Quran surah Ghafir ayat 85. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Itu di Quran surah Ghafir ayat 85. Maka selain yang ini, yang 5 ini yang kita sebutkan di Quran surah Al-Anfal, Al-Fatir ada 3 tempat, kemudian Al-Ghafir, maka ditulis dengan ta marbuto. Contohnya di Quran surah Al-Ahzab ayat 62. Gimana? Sama di Quran, redaksinya sama di Quran surah apa tadi yang sama? Yang falan tajida. Surah Fatir ayat 43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau di Quran surah Al-Ahzab bedanya di mana? Dia pakai kata walan tajida li sunnatillahi ini ditulis dengan ta marbuto. Jadi selain di 5 tempat ini di Quran surah Fatir ada 3, kemudian Al-Anfal 1, kemudian Ghafir, maka ditulis dengan ta
buto. Walan tajida li sunnatillahi tabadila. Tapi taknya ditulis dengan tak marbuto. Kemudian bait 99. Qurratu ainin jannatun fi waqa'at. Qurratu ainin jannatu fi waqa'at. Kata qurratu dengan tak maftuha hanya ada di Quran surah Al-Qasas. Kata jannatu hanya ada di Quran surah Al-Waqiah. Kemudian fitrat, baqiyat, wa banat, wa kalimat. Kemudian fitrat hanya ada di Quran surah Ar-Rum. Kemudian kata qurratu di Quran surah Al-Qasas ayat 9. Qurratu ainin li walak. Quran surah qurratunya taknya qurratu. Qurratu ini taknya ditulis dengan tak maf. Ini Quran surah apa? Al-Qasas. Quran surah Al-Qasas. Kemudian selain di Quran surah Al-Qasas ini, maka dia ditulis dengan menggunakan tak marbuto. Selain di Quran surah Al-Qasas. Contohnya di Quran surah As-Sajdah ayat 17. Min qurrati min qurrati a'yun. Qurronya ditulis dengan menggunakan tak marbuto. Kemudian ada di Quran surah kemudian kata jannat. Kata jannatun dengan tak maftuha hanya ada di Quran surah jadi antum harus hafal ini. Qurratun dengan tak maftuha hanya ada di Quran surah fokus. Al-Qasas. Kemudian kata jannatun yang menggunakan ta maftuha hanya ada di Quran surah Al-Waqiah ayat 89. Faruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Faruhu mana? Waraihan. Terus? Maftuha. Taknya ditulis dengan tak maftuh. Ditulis dengan tak maftuha. Selain di Quran surah Al-Waqiah ini, maka dia ditulis dengan menggunakan tak marbuto. Contohnya di Quran surah Al-Ma'arij ayat 38. Yadkhula jannata na'im. Yadkhula jannata na'im. Yadkhula jannata na'im. Kemudian kata fitrat. Dengan ta maftuha hanya ada di Quran surah Rum. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
Selain di Quran surah Ar-Rum ini, maka tidak ada lagi kata fitrat di dalam Al-Quran. Jadi cuma ada satu. Ini gampang dihafal. Cuma ada satu, fitrat, Quran surah Ar-Rum. Ayat 30. 30. Jadi cuma satu. Gampang diingat. Kemudian bakiyat. Kata bakiyat dengan ta maftuha, kata bakiyat, wabnatun, wa kalimat. Kata ini yang ditulis dengan ta maftuha, kalau bakiyat hanya ada di Quran surah Hud. Kemudian ibnatun hanya ada di Quran surah At-Tahrim. Kemudian kalimat hanya ada di Quran surah Al-A'raf. Kata bakiyat di Quran surah Al-Hud gimana? 86. Bakiyatullahi khairul lakum. Ini cuma satu, cuman kata bakiyat ini yang menggunakan ta maftuha cuman ada satu dalam Al-Quran, di Quran surah Hud. Di Quran surah Hud. Kemudian kata ibnata yang menggunakan ta maftuha hanya ada di Quran surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam binata Imran allati. Ini cuman ada satu, ibnata. Selain ini maka tidak ada lagi dalam Al-Quran. Kemudian kata kalimat dengan ta maftuha hanya ada di pertengahan surah Al-A'raf ayat 137. Watammat kalimatu rabbikal husna ala. Maka selain yang tiga ini dia ditulis dengan ta marbuto. Sudah hafal enggak tiga tadi itu? Deshar. Wudu. Ayat wudu. Mau wudu atau berdiri? Ya, wudu dulu baru berdiri. Selain tiga tadi itu, maka dia ditulis dengan ta marbuto. Contohnya di Quran surah At-Taubah ayat 40. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulia. Di Quran surah At-Taubah ayat 40. Quran surah At-Taubah 40. Waja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulia. Wa kalimatu dia ditulis dengan wa kalimatullahi hiyal ulia. Ini baru 44 menit. Sudah jam 10. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Apa artinya? Kemudian wa kullu makhtulif. Wa kullu makhtulif, dan selainnya terjadi ikhtilaf.
wa kullu makhtalif jam'an wa fardan fihi bita'i urif. Dan selainnya terjadi khilaf, terjadi perbedaan di antara para qurra. Ada yang mengatakan, ada yang menggunakan lafaz jama' dan ada yang menggunakan lafaz mufrad yang diketahui dengan ta maftuha. Selain kata-kata yang terdapat perbedaannya secara tulisan, baik itu ditulis dengan ta marbuto atau ditulis dengan ta maftuha yang kita sudah jelaskan tadi. Ada juga kata-kata yang diperselisihkan oleh para ulama, para ahlul qurra, apakah menggunakan lafaz jama atau dia menggunakan lafaz mufrad. Yang kesemua itu diketahui dengan ta, sebagaimana dalam kata kalimatu wa tammat kalimatu rabbika sidaqu wa adala. Sekarang kita masuk di bab hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah yang dijadikan perantara antara untuk melafalkan huruf dan hamzah yang dijadikan perantara untuk melafalkan huruf dan yang sukun. Dibaca ketika memulai suatu kata. Jadi ketika kita memulainya dari situ, maka hamzah wasalnya itu dibaca. Tapi kalau kita mulainya kalau kita baca bersambung dengan kata yang sebelumnya, maka dia apa? Bukan dibungkus, dibuang atau tidak dibaca. Hamzah wasal itu berada pada fiil, kemudian ada di isim, kemudian ada berapa? Isim, fiil, huruf. Ada di isim, fiil, huruf. Contohnya bagaimana hamzatul wasal? Yang ada di fiil. Iqra. Qra. Ini hamzah, namanya hamzah atau unzuru. Ini namanya hamzah wasal atau apa lagi? Alladzina. Ini kalau kita baca mulai dari sini, maka dia tapi kalau dia kita bersambung dengan kata yang ada di sini, misal kalau maka hamzanya tidak ada hamzah wasal pada fiil. Apa itu fiil? Kata wabda'u bihamzil wasli. Ini bait pertama. Wabda'u bihamzil wasli minal fi'li bidom. Dan bacalah hamzah wasal pada fi'il. Mulailah membaca hamzah wasal dari fi'il atau kata kerja
dengan memberikannya harokat domma. Dengan memberikannya harokat domma. Jika huruf ketiga dari fiil berharokat jika huruf ketiga dari fiil berharokat domma. Maka bait pertama ini, kaidah pertama tentang cara membaca hamzah wasal, yaitu memberikan harokat domma pada hamzah wasal ketika huruf ketiga dari fiil itu berharokat domma asli. Gimana Alfat? Aswar? Kum. Farid. Senamin dulu. Senam apa namanya itu? Wing. Kaidah pertama di bait itu, wabda'u bi hamzi wasli min fi'li bidom. Kaidah yang pertama membaca hamzah wasal yaitu dengan memberikan harokat dhammah pada hamzah wasal jika huruf ketiga dari fiil itu berharokat dhammah asli. Contohnya ukhraj itu dari kata apa? Ya. Ukhruj. Kemudian ushkur. Ushkur itu dari kata syakara yashkuru ushkur. Kemudian ud'u. Ud'u itu dari kata da'a yad'u. Kalau dia huruf ketiganya berharokat dhamma asli, maka hamzah wasalnya diberikan harokat dhamma. Akan tetapi jika huruf ketiga dari fiil atau kata kerja itu berharokat dhamma arid. Apa itu dhamma arid? Alfat. Kesebangun. Diri. Kum. Aswar. Alfat. Apa itu dhamma arid, Alfat? Dhamma arid. Yaitu dhamma yang bukan dhamma asli, namanya dhamma arid. Maka hamzah wasal pada kata itu ketika dia berharokat dhamma arid, maka diberikan harokat kasra. Keadaan seperti ini ada 5 dalam Al-Quran. Contohnya di Quran surah apa? Kaidahnya tadi apa? Kalau misalnya huruf ketiganya itu dia dhamma arid, kalau bukan asli maka dia diberikan harokat contohnya ini imsyu ini dari mana? Dari kata apa? Masya? Yam? Yamsyu. Kemudian yang menjelaskan bahwa harokat dhamma pada kata-kata 5 ini merupakan dhamma arid, bukan dhamma asli. Kalau dia misalnya diubah menjadi kata perintah dalam bentuk mufrad, ini kan jamak semua. Aitu, itu, imsyu, imdu,
ikdu, ibnu. Nah. Ini semua dalam bentuk jama'. Kalau dia dirubah ke mufrad, contohnya imdi. Tadi imsyu dirubah menjadi imsi. Kemudian in kana, mana nih? Bait kedua, waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi. Dan berilah harokat kasroh pada hamzah wasal jika huruf ketiga dari fi'il atau kata kerja itu berharokat kasroh atau fathah. Maka kaidah yang kedua, kalau dia huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah, maka apa? Di fathah atau di kasroh? Coba baca baiknya. Dan berilah harokat kasroh pada hamzah wasal, dan kasih dia harokat kasroh jika huruf ketiga dari fi'il atau kata kerjanya itu berharokat kasroh atau jadi kalau dia berharokat kasroh atau fathah, maka kasih dia harokat kasroh pada hamzah wasal. Contohnya di sini ada kata intahu. Mana intahu? Kemudian ada ikfir. Mana ikfir? Maka pada hakikatnya hamzah wasal pada fi'il kata kerja itu hanya berada di fi'il. Hamzah wasal yang ada di fi'il hanya berada di fi'il madi dan fi'il amar. Kalau pada fi'il madi hanya pada fi'il khumasi dan fi'il madi sudah. Apa itu fi'il madi khumasi? Yang 5 huruf atau yang 6 huruf. Contohnya di fi'il madi sudasi, wa idastasqa Musa liqaumihi. Wa idastasqa itu berapa huruf? 4, 1, 6. Wa idastasqa iltasqa ada 6 huruf. Wa idastasqa Musa. Salah. 1. Ini 1. Berapa huruf? 7, 5. Aduh. Ada 6 huruf. 1, ada ini. Kemudian huruf ta. Kemudian sa. Kemudian huruf ta. Kemudian huruf sa. Kemudian qaf. Alif. Lai. Kemudian ada alif. Wa idistasqa itu namanya fi'il madi sudasi. Kalau fi'il madi khumasi
Innallaha astafa Adam wa Nuha. Itu innallaha istafa. Satu, dua, tiga, empat, ada 5 huruf. Makanya dia disebut dengan fi'il madi khumasi karena 5 huruf. Kalau sudasi maka dia 6. Kalau rubai berapa huruf? 4. Kalau sulasi 3. Kalau isnan ada enggak fi'il isnan? Enggak ada. Dari mana sana pendapat fi'il isnan? Nah, kalau dia di isim, hamzah wasal pada isim, rubai. Kalau 5 khumasi, 6 sudasi, 7 aduh. Antum jangan nasbun. Nah, kemudian wafil asma'i. Nah, coba lihat baitnya. Wafil asma'i ghairul lami kasraha wafi. Dan kasrahkanlah hamzah wasal pada isim. Wafil asma'i, dan kasrahkanlah fil hamzah wasal pada isim. Kata menunjukkan makna pada dirinya serta tidak terkait dengan kata yang menunjukkan pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu, kecuali hamzah wasal yang masuk pada dalam ta'rif. Gimana itu hamzah wasal yang masuk dalam ta'rif? Nah, maka diberikan harokat fathah. Kalau dia masuk pada dalam ta'rif maka diberikan harokat fathah. Dan kasrahkan juga hamzah wasal pada kata-kata isim berikut. Dan kasrahkan fil hamzah wasal yang ada di kata ibn. Salah. Ibn. Kemudian ada kata ikdu atau ibnati. Kemudian imri'i, kemudian imra'atin, kemudian ismin. Apa itu ismin? Kemudian isnataini. Isnataini. Nah, ada berapa alfat situ saya tulis tadi. Pada bait ini dijelaskan tentang tata cara membaca hamzah wasal ketika dia masuk pada isim dan tidak masuk pada huruf. Ya, nanti saja kita ini, nanti antum pusing. Sampai di mana nih bait ini tadi? Halas. Nanti pekan depan kita masuk di Oh, sudah ini ya? Oh iya, sudah masuk di khotim. Wa qad taqaddan nazmi
Sudah ini, sudah kita selesaikan. Mewujud. Yang tadi. Wadan fakot, hada lahza fakot. Allah bas, ba'din. Pada zuhur basyar. Naam. Hah? Qalil faqat hada. هذا ما في مشكلة أنا أستعمل بشر نقرأ فقط الخاتمة. طيب وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن taqdimah, dan telah selesai nazm tulisanku ini yang berjudul Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah apa ini? Al-Muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Muqaddimah dalam ilmu tajwid. Ini muqaddimah dalam ilmu tajwid yang kata beliau yang kupersembahkan kepada sebagai hadiah. Jadi beliau tulis, Syekh kita, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Jazari, beliau persembahkan sebagai hadiah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan segala puji bagi Allah atas rahmatnya, nazm ini telah selesai. Kemudian selawat dan salam abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Ini panjang sih ini. Abiyatuha qafun wa zayyun fil adad. Bait-baitnya berjumlah qaf. Qaf itu berapa? Tambah zai 7 sama dengan 107. Barang siapa yang menguasai ilmu tajwid, man yuhsin at-tajwida. Gimana? Man yuhsin at-tajwida yazfar birrasyad. Barang siapa yang menguasai ilmu tajwid, maka ia telah memperoleh petunjuk, dia telah memperoleh karunia yang besar. Kemudian adapun bait terakhir ini merupakan bait tambahan dari enggak usah. Kemudian walhamdulillahi laha khitamu. Dan segala puji bagi Allah atas rahmatnya, nazm ini telah selesai. Summa salatu ba'dus salami. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga semua orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Ala nabihi mustafahu wa alihi wa sahbihi wa tabi'i man wala. Atas Nabi Muhammad keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan manhajnya. Maka tamatlah pelajaran kita ini. Maka yang tersisa tinggal menghafal mata. Selamat menghafal. Sebenarnya ada huruf-hurufnya di sini, ada kaidahnya. Kenapa
tadi itu kenapa kof itu 100, zai itu 7. Ini ada. Kalau di kita kan 1 2 3. Kalau di bahasa Arab itu misalnya alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 dan seterusnya. Alas, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.